biar seru-seruan, tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping, karena aku selalu bilang sama dia gini, oh enggak, maksudnya jujur kalau ditanya soal orang apa yang Dennis soal pelakor gue terus terang gue nggak tahu ceritanya, sumpah demi Allah. Gue benar-benar gue temenan sama dia dari musuhan sampai temenan, dia nggak pernah cerita siapa pacarnya. nggak pernah. Kita nanya, tapi dia bilang ada lah gitu, dia nggak pernah ngomong. Dan akhirnya tahu pun itu sejak pas viral, gue telepon itu siapa sih maksudnya, akhirnya dia baru cerita dan gue nggak benar-benar menempatkan diri nggak ikut campur karena dua-duanya teman gue. Oh, terus ada yang ngomong katanya di Amerika bukan waktu Dennis di Amerika itu adalah pacarnya Dennis yang sempat dia mau kawin di Las Vegas, dia batal waktu itu gara-gara adalah satu hal, dan gue sempat menyelamatkan dia waktu itu, dia kabur dari hotel, gue yang jemput, tapi itu bukan cowok itu, bukan. Karena kan ada gosip bilang katanya Mbak Asih sama Mas dia waktu di Amerika membiarkan Dennis. Gak bener, gue bener nggak tahu hubungan dia, nggak tahu, gue nggak tahu sama orang itu, gue nggak tahu. Itu bener-bener single. Gue baru tahunya pas viral dan gue nanya, akhirnya nyebutin, cuman kan udah dipaksa. Tapi gue kan nggak bisa ngomong di sini juga, cuman intinya gue nasihatin, dalam arti kata, tapi gue juga dalam satu hal, gue menasihati orang bukan berarti gue menyalahkan dia, karena kan intinya adalah setiap suatu tindakan tuh pasti kan ada alasannya, ada sebab akibat. Jadi gue nggak mau mencampuri bahwa wah lu bersalah gini-gini, nggak, biar jadi urusan dia. Karena kita nggak bisa menghakimi, cuman gue bilang gue udah menasihati, aduh kenapa bisa terjadi, tapi lain kali jangan ya gitu, udah gitu. Kalau banyak netizen yang ngomong, kok kenapa nggak dikasih tahu, nggak dinasihati? Dinasihati pasti yang baik-baik pasti, apalagi kita temenan. Dan kita tahunya baru-baru aja kok, baru-baru banget kemarin. Bener-bener udah dinasihati, tapi kan ya pokoknya kita nasihati yang baik-baik. Sebagai teman, dan gue juga nggak mau menghakimi kalau marah-marahin dia, enggak, karena setiap orang pasti punya alasan dan kita nggak berhak menghakimi orang lain. Oh iya, jadi gini. Natali nggak tahu ya, dia yang curhat Natali dia, gue nggak tahu. Sini aja sama gue, jauh-jauh aja, ini kan yang artisnya. Tadi yang ngintilin artis tadi. Jadi kalau waktu Natali masalah sama RT, asisten rumah tangga, itu memang dia awal cerita, makanya kenapa ada surat somasi terbuka. Aku ngomong dulu, awalnya dia mau mensomasi pakai pengacara. Tapi somasi itu juga udah pakai pengacara ya, yang terbuka. Cuma aku bilang begini, lebih baik kan alangkah indahnya kalau kita kasih kesempatan Mbak asisten rumah tangganya itu untuk meminta maaf, karena kan yang awal memulai itu kan dia manggil wartawan kan si mbaknya ya, si ART-nya itu. Apa kita podcast sama mbaknya? Jangan dong. Pokoknya intinya aku bilang sama Natali, semua itu fitnah. Aku bisa memastikan itu semua fitnah. Kejadian Natali itu keluarga yang tahu, dan tidak seperti apa yang si Mbak ART omongkan. Itu bisa aku jamin itu fitnah. Jadi aku bilang sama dia, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, aku takut, memang sih aku punya pendapat gini, ketika sebuah kabar diberitakan terus itu adalah sebuah fitnah, harus kita klarifikasi. Aku bilang sama dia gitu, kita harus klarifikasi karena apa yang dia omongin ini nggak benar. Takutnya ada orang yang percaya, akhirnya jatuhnya jadi dianya yang dosa karena membuli, benar kan? Kita harus bikin klarifikasi. Dengan cara apa klarifikasi? Yaitu dengan somasi terbuka. Somasi terbuka itu kita pakai pengacara juga, tapi bukan langsung kirim surat atau bagaimana, tidak. Setidaknya kan gue kan sudah pengalaman dengan si abang ya, jadi gue udah ngerti bagaimana cara somasi pertama, somasi kedua, baru nanti ada laporan polisi. Jadi gue somasi dulu secara terbuka, bilang bukan dia yang mensomasi, tapi maksudnya gue memberikan ide, maksudnya tadi deh harus ya masukan harus seperti ini, karena supaya tidak terjadinya fitnah makin berkepanjangan. Jadi memberikan waktu itu 3 kali 24 jam, berarti tinggal besok ya? Ya, benar, 3 kali 24 jam besok. 3 kali 24 jam untuk memberikan waktu untuk simbahnya meminta maaf secara terbuka, karena panggil wartawan juga, karena kan dia yang mulai memanggil wartawan. Jadi kalau memang dia sudah meminta maaf, saya yakin, saya bisa pastikan Natali pasti akan berbesar hati memaafkan. Ya nggak seru dong.
bingung ya. Oh enggak, alhamdulillah gini. Semakin biasanya orang kalau semakin difitnah, semakin diomongin, dijelekin, biasanya karirnya, rezekinya makin naik kan, terbukti. Habis difitnah dapat acara baru, ya kan? Jadi makanya saya bilang doain aja, tapi pokoknya tapi harus tetap diklarifikasi karena ini berita bohong. Mari kita telepon ART Natali. Apa kita tampilkan ya? Oh enggak, aku malah bilang sama dia jangan dulu. Karena apa? Dan Natali orangnya nggak dengerin aku banget, alhamdulillah nggak dengerin. Ya kalau misalnya cuman kayak kalian lihat di sosmed kalau tahu lah, itu kan cuma bukan dia gimmick ya, maksudnya ya buat acara, buat apa biar seru-seruan. Tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping, karena aku selalu bilang sama dia gini, cari duit dulu karena punya anak, punya adik, punya keluarga, cari duit yang banyak biar laki-laki juga ngeliatnya lebih tinggi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa bekerja sendiri, itu kan otomatis kan laki-laki